Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Senang bertemu kembali dengan anak-anakku yang Ibu Samsinar kasihi. Harapan Bu Samsinar semua kalian berada di dalam berkat Tuhan, sehat, semangat, dan terus mengikuti pelajaran jarak jauh ya, bersama dengan penyertaan Tuhan ya. Nah, sebelum kita akan masuk dalam pelajaran kita hari ini di semester yang kedua, semester yang genap, kita terlebih dahulu berdoa. Yuk, tundukkan kepala, lipat tanganmu, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersama-sama dengan anak-anak kelas 4 yang saat ini belajar agama, mengucap syukur di hadapan-Mu serta menyerahkan pelajaran kami ini dari awal sampai selesai. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menyertai kami sehingga kami memahami dan mengerti isi dari pelajaran hari ini. Berkati Bu Samsinar yang mengajar, berkati juga setiap anak-anak yang mengikuti pelajaran ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik ya, ikuti pelajaran ini sampai selesai. Oh iya, sebelum kita masuk ke pelajaran yang lebih dalam lagi, Ibu Samsinar mau ingatkan ini YouTube-nya Bu Samsinar, channelnya Bu Samsinar. Tolong dukung channelnya Bu Samsinar dengan cara like dan subscribe ya, boleh ya. Oke, Bu Guru ucapkan terima kasih buat anak-anak yang melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke deh, kita lanjut ke tema pelajaran kita bab 8, yaitu tentang kematian adalah keuntungan. Wow, bagaimana mungkin kematian adalah keuntungan? Nah, tujuan dari pelajaran ini adalah memahami keterbatasannya sebagai manusia. Yang kedua, mengidentifikasi keterbatasan diri sebagai manusia. Kita akan lihat poin yang pertama, mengapa harus mati? Mengapa manusia harus mengalami kematian? Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata mati diucapkan? Pasti rasa takut, betul? Betul. Apa itu mati? Mati adalah tidak bernyawa, tidak bernafas lagi, tidak hidup lagi. Sedangkan lawan kata mati adalah hidup. Kita ini adalah hidup. Tuhan masih berikan kita kehidupan. Nah, peristiwa kematian tidak pernah membuat orang menjadi senang dan tertawa terbahak-bahak. Tidak pernah, ya kan? Yang pasti bahwa ketika seseorang kehilangan orang yang dikasihi karena meninggal atau mati, maka dia akan menangis karena mengalami duka cita yang mendalam. Ada orang yang meninggal setelah usia lanjut atau usia sudah tua ya. Tetapi ada juga yang masih kuat secara fisik. Ada juga yang meninggal di usia muda, remaja, anak-anak, bahkan masih bayi. Ada yang meninggal pada saat sakit. Ada juga yang meninggal dalam keadaan sehat. Tidak ada yang tahu kapan ia akan mati, tetapi Tuhan mengetahui semuanya. Manusia pertama yaitu bernama siapa? Adam dan Hawa. Hidup bahagia bersama. Mereka menikmati indahnya Taman Eden. Tetapi ketika mereka melanggar firman Allah, mereka diusir dari Taman Eden. Mereka harus berjeli lelah untuk mendapat makanan. Dan manusia akan kembali ke asalnya, yaitu debu. Alkitab mengatakan kematian ada karena manusia jatuh ke dalam dosa. Mati atau alam maut adalah upah dosa. Dalam Roma 6 ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut. Dengan kematian manusia menghadap Allah Sang Penciptanya. Pada saat itu manusia harus bertanggung jawab atas apa? Atas perbuatannya selama
hidup di dunia. Nah, kehidupan adalah pemberian Allah. Amin. Manusia harus menghargai kehidupan itu. Setiap orang menjalani hidup dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang bekerja keras mencari uang, berbakti melayani orang lain secara sosial, setia mengajar sebagai guru, mengabdi pada masyarakat sebagai dokter. Ada juga yang tidak mau bekerja dan hanya meminta-minta. Semua itu cara hidup yang dipilih sendiri-sendiri atau setiap orang. Yang paling penting adalah mengandalkan kuasa Tuhan dalam segala hal. Orang yang mengandalkan Tuhan akan bekerja keras karena ia percaya Tuhan akan memberkatinya. Ia tidak akan menjadi pemalas atau hanya meminta-minta. Menurut pendapatmu, kematian itu merugikan atau menguntungkan? Ya, seperti judul dari pelajaran kita hari ini. Banyak orang merasa putus asa ketika orang yang dicintai meninggal dunia. Betul? Iya, betul. Tetapi Paulus berkata berbeda loh. Dia berkata seperti ini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus menuliskan ayat ini di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Nah, apa artinya? Bagiku hidup adalah keuntungan dan mati itu adalah, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa artinya? Artinya, bukankah kematian selalu membawa duka cita? Apa untungnya mengalami duka cita? Banyak orang yang bersedih, bahkan merasa Tuhan tidak sayang lagi. Benar ya? Demikian ya. Nah, hidup adalah Kristus, artinya hidup menjadi pengikut Kristus, mentaati perintah Kristus. Sedangkan mati adalah keuntungan, artinya kematian tidak merugikan karena ada mahkota yang akan dihadiahkan Kristus. Jadi hidup atau mati sama untungnya karena kedua-duanya akan bersama dengan Kristus. Selama masih hidup, hidupnya mengasihi Kristus, dan kalau mati pun akan kembali kepada Kristus. Hidup di surga bersama dengan Kristus. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus. Mati adalah keuntungan. Jadi baik dalam keadaan masih hidup maupun sudah mati, sama-sama hidup dengan Kristus. Hanya dibedakan oleh tempat dan waktu saja. Nah, semua makhluk hidup akan mengalami yang namanya kematian. Di anak-anak, kenapa kita belajar hari ini tentang kematian yang menguntungkan? Supaya kita tidak akan takut ketika kematian itu menghampiri kita. Karena apa? Ketika kematian itu menghampiri kita, Tuhan memanggil kita ke surganya yang bakal, itu artinya kita akan bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Dan kita menerima apa? Mahkota atau upah dari setiap apa yang kita lakukan di dunia ini. Di kuncinya, ya, hiduplah berjaga-jaga. Lakukanlah firman Tuhan. Setialah berdoa. Setialah membaca firman Tuhan. Supaya apa? Itu adalah kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Jika kita melakukan kehendak Tuhan, maka upah atau mahkota yang di surga itu sudah menanti kita. Oke, ini pelajaran kita hari ini. Biarlah anak-anak akan menjadi anak-anak Kristen, orang-orang yang percaya, yang menyerahkan hatinya kepada Tuhan sehingga tidak takut dengan apapun juga, karena Kristus adalah milik kita. Amin. Amin. Nah, untuk tugasnya anak-anak, nanti Bu Samsinar akan buatkan pertanyaan, kalian jawab sesuai dengan pemahaman kalian, lalu kirimkan kepada Ibu Samsinar. Oke, begitu ya. Sampai di sini pertemuan kita melalui pelajaran pendidikan agama Kristen. Kita ketemu kembali di minggu depan. Kita akan akhiri pertemuan kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah
Juru Selamat dalam kehidupan kami. Dan Engkaulah yang menjadi pemilik kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Buat hidup kami ini boleh terus ya Tuhan berbuah untuk mengasihi dan memuliakan Tuhan. Sehingga satu saat ketika Tuhan memanggil kami percaya kami akan bersama-sama dengan Kristus Yesus di surga yang baka. Berkati setiap anak-anak yang belajar, biarlah mereka tidak menjadi takut, tetapi mereka bersyukur, mereka bangga punya Tuhan Yesus yang memiliki kehidupan di bumi dan di surga. Kami punya Allah yang hidup dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Ini ucapan syukur kami kepada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baiklah, sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.